Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang materi pada kelas Inner Game Life Coach Academy, yaitu tentang the basic of inner game atau fondasi menata ruang batin. Mengapa menata ruang batin itu penting? Karena menata ruang batin itu sangat diperlukan agar perilaku yang keluar dari diri kita adalah perilaku yang baik. Apa yang terjadi pada diri kita itu hasil dari apa yang kita pikirkan. Dari apa yang kita pikirkan muncullah yang dinamakan perasaan. Dari rasa itu maka akan muncullah sebuah tindakan. Ketika pikiran kita tidak baik, maka perasaan yang timbul pun tidak baik. Begitu pula hasil yang akan keluar akan tidak baik. Ketika kita malas, ketika kita rajin, ketika kita mudah marah, ketika kita mudah tersinggung, ketika kita baperan, itu semua tidak semerta-merta datang, namun itu hadir karena hasil dari pikiran kita. Apa yang kita ucapkan berdasarkan penelitian, manusia pada umumnya mengeluarkan 140 kata per menit yang terucap dari lisan mereka. Namun yang tidak terucap dan berada dalam pikiran manusia sebanyak 4.000 kata per menit. Betapa riuhnya pikiran kita. Betapa ramainya pikiran kita. Sebab itu kita diajarkan bagaimana mengolah pikiran kita. Sebelum kita masuk pada kaidah dalam menata ruang batin, perlu kita pahami bahwasanya apa yang kita lakukan itu hasil dari apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan itu berasal dari apa yang kita pikirkan. Ada 7 kaidah dalam menata ruang batin. Yang pertama, manusia diberikan kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan tindakan yang sering kita sebut dengan ikhtiar. Allah memberikan pilihan kepada manusia. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin menjadi orang yang baik? Ataukah sebaliknya? Apakah kamu ingin menjadi orang yang rajin? Ataukah sebaliknya? Apakah kamu ingin bahagia? Ataukah sebaliknya? Semua itu
pilihan, dan untuk memilih itu Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengolah pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita agar apa yang kita lakukan itu semua yang terbaik. Yang kedua, kejadian atau situasi tidak sama dengan pikiran. Bukan kejadian yang mempengaruhi pikiran, bukan kejadian yang mempengaruhi perasaan kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentang kejadian tersebutlah yang mempengaruhi perasaan kita. Contoh, ketika kita melihat tetangga kita lewat di depan rumah kita, yang biasanya tetangga kita itu ketika lewat depan rumah kita selalu tersenyum kepada kita. Namun saat ini dia lewat tanpa senyum, bahkan menoleh pun tidak. Bagaimana perasaan kita? Marah, bingung. Tapi kita punya pilihan untuk berpikir lain. Mungkin tetangga kita sedang terburu-buru sehingga dia tidak melihat bahwa kita ada di depan rumah. Ketika kita berpikir seperti itu, perasaan yang akan muncul biasa-biasa saja, tidak ada amarah, tidak ada kecewa. Kaidah yang ketiga, kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami, tapi kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Misalkan di tengah perjalanan kita menemukan kemacetan panjang. Kita tidak bisa menghindari kemacetan itu, karena kemacetan salah satu hal yang di luar kendali kita. Namun, kita bisa merespon kemacetan tersebut dengan hal positif. Mungkin Allah sedang memberikan pahala sabar kepada kita dengan menunggu terurainya kemacetan ini. Yang keempat, untuk mengubah hasil, kita perlu mengubah perilaku. Untuk mengubah perilaku, kita perlu mengubah perasaan. Untuk mengubah perasaan, kita perlu mengubah pikiran. Jadi, urutannya kita ubah pikiran kita dulu dengan hal-hal positif, maka perasaan kita pun akan berubah dengan sendirinya. Begitu pula dengan perilaku yang akan keluar dari diri kita akan berubah dengan sendirinya, mengikuti apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Kaidah yang kelima yaitu agar mampu mengolah pikiran, perasaan, dan perilaku dengan baik, kita perlu menyadarinya terlebih dahulu. Jadi ada teori bagaimana kita mengolah pikiran, perasaan,
dan perilaku agar lebih baik, yang disebut dengan sajdah. Sadari, jeda, kemudian pilih. Belajar untuk tidak reaktif dalam menyikapi sebuah masalah. Sadari apa yang kita rasakan, kemudian tafakuri dan pilih apa yang akan kita lakukan. Kaidah yang keenam, meskipun hasil bisa dipengaruhi oleh perilaku, namun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil-hasil yang kita ciptakan dalam hidup. Dalam kaidah ini, kita tetap harus menyadari bahwa kendali kita hanya dalam proses, untuk hasil itu di luar kendali kita. Kaidah yang ketujuh, jangan mengandalkan diri sendiri dalam mengolah pikiran, perasaan, dan perilaku diri kita. Kita perlu meminta tolong pada pemilik diri yang bisa membolak-balikkan hati. Artinya, dalam melakukan usaha, dalam melakukan ikhtiar untuk mengolah pikiran, perasaan, dan perilaku kita, jangan merasa berbangga diri bahwa kita mampu, karena kita hanyalah hamba yang fakir, yang tidak mengetahui apa-apa, tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Selalu berdoa agar Allah selalu melembutkan hati kita, Allah selalu mendekatkan hati kita untuk selalu mendekat kepadanya. Demikian sharing yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.